Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'ana bi barakatihi wa bi dhikrihi amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dalam hadis dikatakan siapa orang yang memulai sesuatu la yubda'u bi basmalah kullu amrin tibalin, setiap perkara yang memiliki nilai la yubda'u bil basmalah bahwa akhtar, maka keberkahannya terputus. Kullu amrin tibalin la yubda'u bil basmalah bil hamdalah fa huwa aqda. Wa fi riwayatin bil basmalah. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang kedua alhamdulillah. Maka digabungkan kedua hadis tersebut, kedua riwayat tersebut dalam satu kitab dengan menyebutkan bismillah dan alhamdulillah. Kenapa enggak alhamdulillah dulu? Iktidaan li kitabillah. Karena mengikuti Al-Qur'an. Tulis tuh alasannya. Kenapa dimulai bismillah wal alhamdulillah. Ya. Jadi ada dua riwayat. Riwayatnya mirip-mirip. Kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqda. Yang kedua, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa au ajzab. Jadi ada dua riwayat, ya. Apa riwayat tadi, Jang? Apa riwayatnya? Bismillahirrahmanirrahim bahwa agto. Yang kedua, kullu amrin. Tulis tuh ya. Nah, kenapa disebutkan dua-duanya? Kenapa enggak alhamdulillah? Karena iktidaan li kitabillah, itu yang penting tuh, iktidaan li kitabillah. Hamdan. Nah, jadi apa maksud tuh hamdan? Jadi jadi apa? Maf'ul mutlaq, ya. Maf'ul mutlaq dari kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Ahmaduhu hamdan, ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ahmaduhu hamdan, begitu asalnya. Jadi ya ada kalimat yang dibuang di situ, ahmaduhu hamdan. Yuwafi menjadi naat, jadi hamdan. Pujian ya yuwafi ni'amahu. Yang yuwafi, mana yuwafi? Apa? Hah? Kunci di situ, Pak. Di tiang listrik. Di tiang listrik dekat ada tuan tadi kita nemuin putih ya. Ya, di tiang listrik, tolong Dimas. Ada tembok tuh, saya taruh situ tadi. Keren kunci siapa? Hamdan yuwafi ni'amahu. Pujian yang mencukupi atau membalas nikmatnya, ya. Wa yukafi'u mazidah, ya. Dan yukafi, ya, membalas mazidah tambahannya. Wa yudahi karamah, dan yang membesarkan karamah, kemuliaannya. Jadi kita nggak bisa membalas nikmat Allah. Makanya kita katakan hamdan yuwafi ni'amahu. Itu kira-kira kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah kamarrah, berapa kali kita mengucapkan syukur? Fi kulli yaum. Yang Fi kulli hal. Babi. Berapa kali kira-kira kalau kita bersyukur sama Allah, berapa kali? Saya tanya berapa kali? Gil. Bahkan pujian kita pun kurang. Meskipun kita gunakan seluruh waktu kita untuk muji Allah, maka nggak bisa kita muji Allah dengan sebenar-benarnya, Bu. Maka kalimat ini cakep nih. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah
Al-Haq Al-Malikul Haqqul Mubin. Di masjid. Iya tahu, sebelahnya di besinya, di temboknya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Aku bersaksi bahwa saya tidak Tuhan selain Allah, Raja Al-Haq, ya, yang hak, yang benar, maha benar, Al-Mubin, yang maha jelas, ya, yang maha menerangkan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kami Nabi Muhammad SAW, abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya dan rasulnya. Sayyidul khalqi ajma'in, tuannya seluruh makhluk semuanya, ya. Kullu minal anbiya wal mursalin sayyiduhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduhum Muhammad. Shalli ala nabi, irfa' sautak, yusalli ala nabi. Man yarfa' sautahu fi shalah ala nabi dakhala al jannah wa farallahu dhunubahu kullah. Al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Ya Halim, ya Siddiq, ya Farel, ya shalli ala nabi. Ya. Irfa' sautak, angkat suara kita, ya. Sayyiduhum Muhammad. Nah, hakala uhibbu hadha, ya. Lianna santri idza lam yusalli ala nabi fa hadha laysa bi santri, walakin nenek santri, ya. Tahu nenek santri kang minta tuh, ya. Alamat tanda ciri orang cinta dengan Rasulullah, idza dzukiral habib shalla alaih, ya. Kalau disebutkan nama kekasihnya, dia sholawat. Khalas bi. Ada. Nah, aneh nemuin tadi itu. Di jalanan tadi aneh pungut taruh situ. Maksudnya kalau ada yang nyari gampang gitu. Kalau mutukan tuh tertendang, keinjak apa gitu, ya. Nah, ya, ingat ya. Jadi ciriin ente sebagai orang cinta Rasulullah, ya. Dengan kalau disebut idza dzukirul habib, ya, disebut namanya kekasih, ya, sholawat tuh, ya. Jelas ya. Nah, Allahumma sholli. Nah, Allahumma sholli. Mana sholli huna? Ya Allah, bersolawatlah. Mana sholawat Allah? Limpahilah rahmat. Ya Allah, sholli, limpahilah rahmat. Afdala sholatin, dengan seafdol-afdolnya sholawat, dengan seafdol-afdolnya rahmat. Jadi kalau ditafsirkan maknanya rahmat. Wa akmalaha, dan berilah yang paling sempurna. Wa adwamaha, yang paling dawam, yang paling langgeng. Wa ashmalaha, yang paling mencakup keseluruhan, ya. Jadi kenapa enggak ibadah yang enggak ditolak sama Allah adalah sholawat? Kenapa? Karena yang sholawat siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusolli ala nabi. Man yusolli ala nabi? Siapa yang sholawat sama Nabi? Allah. Berarti enggak ditolak. Kenapa? Ya Allah yang sholawat, masa Allah nolak dirinya sendiri gitu. Ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bisiyadatil ammah, yakni nabimu sayyidina Muhammad, hambamu yang engkau khususkan dengan siyadah ammah, dengan kepemimpinan yang umum, ya. Sayyidnya, tuannya umum. Siapa? Sayyid liman likulli insan, ya. Jadi kalau di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Allah yursiluhu ila qaumihi faqat. Allah hanya utus dia untuk kaumnya saja. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam yursiluhu Allahu li ammatin nas, li ammatil insan tuh, ya. Fa huwa sayyidul alamin, maka dialah tuannya seluruh alam, alal itlaq, ya, secara mutlak. Mananya apa secara mutlak? Laisa lahu qaidun. Laisa lahu qaid, tidak ada pengecualian sama sekali. Alal itlaq. Rasulullah adalah tuan seluruh alam.
siapa aja. Lil hajar, baik itu batu, wasyajarah, baik itu pohon, wan namlah, semut sekalipun, wa kullu man fi hadzal alam, hatta planet. Ya. Planet Mars, planet Jupiter kemarin katanya kumpul bareng tuh reunian ya. Katanya posisinya lurus dia. Gitu. Katanya itu, ya. Belum lihat sih kemarin, tapi bener. Nah, itu semua tuh planet tuannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alal itlaq. Mamana alal itlaq? Laisa lahu qaid. Mamana laisa lahu qaid? Tidak ada pengecualian, tidak ada ikatan sama sekali. Wa rasulika alladhi ba'astahu bi ahsani syama'il wa awdahid dalail. Dan beliau adalah rasulmu, utusanmu, yang mana ba'astahu, yang kau telah utus, bi ahsani syama'il, dengan sebaik-baik perangai. Nah, syama'il, sebaik-baik perangai. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang Rasulullah, ada yang namanya sirah, ada yang namanya apa? Syama'il. Apa sirah, Gil? Apa sirah? Perjalanan hidup Rasulullah. Maka kalau sirah itu bicaranya biasanya ya seputar masa kecil Nabi, perang-perangnya Nabi itu. Orang kalau baca tentang sirah Nabi umumnya bacanya perang. Maka kudu kita baca tentang apa? Yang kedua, apa syama'il? Perangai Nabi. Itu. Tentang kehidupan Nabi sehari-hari. Bagaimana zuhudnya Nabi, bagaimana ikhlasnya Nabi, bagaimana waraknya Nabi, bagaimana rahmatnya Nabi, itu semua ada dalam pelajaran Nah, ini yang kita baca syama'il. Ya. Jadi Rasul punya ahsan, ya, syama'il, punya perangai yang paling bagus. Wa awdahid dalail, dan dalil-dalil yang paling jelas. Jadi Nabi diutus dengan dalalah, dengan dengan dalil yang paling jelas, sehingga orang tidak bisa mengingkari Rasulullah. Ya. Kalau orang meragukan keustadan ente misalnya, ente sebagai ustaz diraguin, maka ente kira-kira kudu bawa apa? Bawa dalilnya apa? Inggilnya di Pandeglang gitu, ustaz dia. Mana ustaz? Dengan cara apa ente bisa membuktikan bahwa ente adalah seorang guru? Dengan apa? Perintah guru, emang kelihatan perintah guru? Lah, perintah guru nggak kelihatan. Kalau misalnya dia bilang, Anda disuruh guru, mana buktinya? Yang Inggil mau jadi rasul nih, utusan. Dengan apa kira-kira ente bisa? Nih, aneh guru nih, Pipi. Adab, nggak mesti. Adab tuh nggak mesti guru. Tukang cilok beradab. Ya. Tukang sepilet beradab tuh, cium tangan sepilet. Adab tuh nggak mesti guru, siapapun beradab, lazim. Apa, Adi? Nyampein ilmu nggak mesti guru, nggak mesti guru. Siapa yang bisa nyampein ilmu kan bisa kan? Bisa. Bukan ustadz bisa nyampein ilmu. Dengan apa? Ente dikenal sebagai seorang guru. Ya, Halim. Perangai bagus nggak mesti guru. Ujang, kira-kira Ujang mungkin ini tahu di jawabannya. Dan tadi diam aja ya. Dengan ilmu, banyak gak orang nyantren punya ilmu tapi nggak ngajar? Banyak, nggak mesti orang punya ilmu ngajar. Banyak orang-orang yang ngaji, makanya ilmunya banyak tapi nggak ngajar. Dengan apa, Andi? Hah? Dengan apa? Ada muridnya, iya. Sohe. Kan sekarang ente belum punya murid. Apa? Nah, paling jelasnya bil ijazah. Dengan apa? Ijazah tuh ente layak menjadi seorang guru. Ada ijazahnya, nggak sembarangan ya. Tuh.
jarang yang minta ijazah ya. Ntar ditulis tuh, dulu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Ahmad Al-Farisi berikan ijazah ngajar kepada saudara fulan. Pelajaran kitab yang sudah dihatamkan ini. Udah tanda tangan. Tuh, Igil bawa itu ke sono. Tanya ente ngapain kemarin? Ente mau ngajar, mana ijazahnya nih? Ijazahnya. Tuh. Ada ijazahnya, ada buktinya. Ya. Nah, Rasul datang begitu. Rasul nggak sembarangan, Rasul bawa bukti. Buktinya yang paling jelas. Ya. Kalau ente bener Nabi, buktikan. Dibawa Al-Quran. Al-Quran. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau ente bisa nih kata Rasulullah, kata Allah ya, bikin surat kayak Al-Quran, nggak bisa. Itulah dalil ijazah. Ya. Mu'jizah dikasih sama Allah tuh. Ya. Makanya nggak ada yang bisa nolak dakwahnya Rasulullah. Tuh. Ada izin di situ. Ente pulangnya dari sini, ente ngajar-ngajar aja bisa aja, cuman nggak ada izinnya. Gitu. Ya, maka izin penting demi keselamatan ente. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan ya makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi salah kalau orang mengatakan untuk menyempurnakan akhlak, tapi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tuh. Kita kalau dibilang itu orang berakhlak, ya kurang tepat menurut saya ya. Karena akhlak itu sifatnya netral. Kalimat akhlak sifatnya netral, dia harus ada sifatnya. Gitu. Saya bilang nih, ini buku bukan? Ini buku bukan? Bedanya apa nih buku sama ini buku? Buku ini sama ini? Hah? Ukuran, betul. Ini makanya buku apa? Buku besar. Ini apa? Buku kecil. Sama dengan akhlak. Akhlak tuh netral. Jadi kalau saya bilang misalnya, tuh Dimas punya akhlak dia, orang yang berakhlak. Bisa jadi akhlaknya sayyi'ah, akhlaknya tercela, karena saya nggak bilang sifatnya. Maka dikatakan liutammima makarimal, harus ada makarimnya. Nggak cuma nadim doang ya, nadim makarim, tapi juga akhlak udah ada makarimnya. Ya. Innama bu'a itu liutammima makarim, harus ada makarimnya. Jelas ya? Atau dibalik, liyutammima akhlaqal karimah, harus ada karimahnya. Jadi kalau ente bikin tulisan, jangan cuma nulis akhlak doang ya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang berakhlak, kurang berakhlak mulia atau karimah. Tuh, tulis tuh ya, paham? Jadi kata akhlak itu adalah sesuatu yang netral, dia membutuhkan sifat. Nah, sifatnya adalah makarim. Solatan, nah menjadi apa solatan di situ, Ujang? Jadi apa solatan? Maf'ul fihi mutlak dari yang mana, soalnya mana? Lah itu di depan ada Allahumma sholli ya. Ada zahir Allahumma sholli, solatan tuh ya. Ya Allah, ya, bersolawatlah, berilah rahmat, solatan dengan rahmat, tunasibu ma bainak wa bainahu, yang cocok, yang ngepas antara engkau dan antara dia, minal qurbi, daripada kedekatan. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, ya, berilah rahmat kepada Rasulullah berupa kedekatan antara engkau dan antara ia. Maksudnya apa? Biar Nabi jadi orang yang paling dekat kepada Allah. Alladzi ma faza bihi ahad, yang mana tidak ada orang yang pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu. Ya. Jadi kalau orang dekat sama Allah, para aulia dekat sama Allah, para ulama dekat sama Allah. Cuman yang diminta adalah kedekatan yang nggak pernah orang mendapatkannya. Masya Allah. Nah, itulah kedekatan Allah dengan Rasulullah. Apa buktinya Rasul paling dekat sama Allah? Dipanggil ke Sidratul Muntaha. Itu nggak ada nabi sekelas Nabi Musa pun
Yang kalimullah ya. Apaan? Andi di bawah kayaknya tidur ada ya. Bangunin yang jelas ya. Makanya yang dipinta apa ya? Kedekatan al-qurub. Ini yang mahal ya. Kalau bahasa kata gini, orang di luar yang ngaji mahya kan banyak. Nah, mereka jauh dari guru. Tapi ketika misalnya ente ngaji dekat sama guru, nah itulah fadilah yang luar biasa. Makanya tadi iraka ya. Tuh, kalau ngaji jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk cuci mulut. Kalau raka beda dia. Ya kalau ngantuk cuci mulut. Kalau makan ganyem seger. Iya bener gak? Kita ngaji sama Kiai Hamid nih, malam mengantuk gini. Pas setelah ngaji makan nasi padang seger semua. Pas ngaji pada narik. Waduh kacau. Orang tua ya. Jelas ya. Tusyakilu ma ladaikuma minal hub, yang menggambarkan kecintaan ya antara kalian berdua, masya Allah. Yang mana sholawat itu, rahmat itu menggambarkan cintanya Allah dan kepada Rasulullah. Alladzi infarada bihi, yang mana tidak ada lagi yang mendapatkan itu fil azal wal abad, di masa yang dulu maupun di masa yang akan datang, selamanya nggak ada yang punya kedekatan dengan Allah seperti kedekatannya Rasul dengan Allah. Nabi Musa tadi saya katakan, ketika dipanggil sama Allah, ya Musa ikhla'na 'alaika innaka fil wadil muqaddasi tu'ah. Wahai Musa, tolong copot sendal ente. Masya Allah. Sesungguhnya ente sedang berada di sebuah lembah muqaddas yang disucikan oleh Allah, namanya Tu'a. Di situ Nabi Musa berbincang dengan Allah. Gitu. Disuruh apa tadi? Copot sendal. Nabi SAW ketika di Sidratul Muntaha, ya, Nabi diangkat oleh Allah ke tempat yang paling tinggi, namanya Sidratul Muntaha. Ya. Nabi melepas sendalnya. Kata Allah, jangan lepas kau sendalmu ya Muhammad, pakai sendal. Masya Allah. Itu sendalnya Rasulullah sudah naik sampai Sidratul Muntaha. Maka kata ulama sepakat bahwasanya kita kalah baik sama sendalnya Rasulullah. Ya. Sendalnya Rasul pernah ya ke Sidratul Muntaha, kita belum pernah. Ada yang nanya, Ustaz kalau begitu Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Berarti kalau gitu Allah di langit dong Ustaz. Berarti kalau gitu Allah ya atas dong. Kan tadi Nabi naik tuh. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, malaikat Jibril nggak bisa nemenin lagi. Kalau saya melanjutkan perjalanan saya, lah tarok tuh pasti saya kebakar, kata malaikat Jibril. Maka Rasul sendirian masuk ke Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi. Nah, pertanyaan kita, apakah Allah di sana? Jawabannya bukan. Itu tempat Allah berbincang dengan Rasul, bukan tempatnya Allah. Allah nggak butuh tempat, itu tempatnya Rasulullah. Ya. Sama kayak kita ngobrol sama orang tua kita nelfon nih, Halim nelfon di kamar, nelfon emaknya. Apakah emaknya di kamar? Itu tempat Halim ngobrol dengan emaknya, sama dengan Rasulullah. Ya. Jadi jangan kita berpikiran Allah di langit, karena ada sempat orang bikin meme ya. Naik 1, naik 2, naik 3, ujung-ujungnya Allah di langit. Ya ini kagak ngerti ya. Allah la yahtaj ilal makan. Allah nggak butuh tempat. Ya, gitu. Kenapa? Karena qiyamuhu binafsihi. Allah nggak bergantung dengan apapun. Gitu. Kalau kita bergantung dengan apapun. Nah, sholatan la ya'udduha wa la yahudduha galamun wala insan. Ya. Sholawat yang nggak bisa dihitung. Wala yahudduha, yang nggak bisa dibatasin, qalamun dengan pena, wala lisan, begitupun lisan. Ya, artinya sholawatnya banyak, rahmatnya tercurah banyak, sampai-sampai pulpen nggak bisa ngitung, lisan nggak bisa ngebatasin itu. Wala yasifuha, sampai pun kolam sampai lisan nggak bisa mensifatkan sholawat itu, rahmat itu. Wala ya'rifuha malakun,
sampai mulianya semulianya itu malaikat nggak tahu batasannya itu sholat banyaknya kayak apa, wala insan, begitupun manusia. Jadi ini masya Allah ya, kalau kata salah seorang masyayikh di Azhar, seorang ulama ya yang alim, yang luar biasa, yang ada mahabbah dengan Rasulullah, pasti bikin sholawat ya, sholawat kayak begini ya. Ya contoh yang kita baca sholawat Fatih, sholawat Naria, sholawat Tibil Ulu, itu mereka lah orang-orang ulama yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Makanya kalau kita baca kitab Sa'adatud Darain itu ada pembahasan tentang itu, sholawat. Nah, itu sholawatnya Sayyidina Ali, sholawatnya Al-Imam Ali bin Husain dan sebagainya itu. Nah ini masya Allah ya. Yang ketiga, sholatan tasudu kafatas sholawat. Ini sholawat nih, kalau bisa ya Allah, tasudu kafatas sholawat, menjadi tuannya para sholawat semuanya, masya Allah ya. Jadi kalau kita baca sholawat Naria, kalau kita baca sholawat Tijani, sholawat Fatih, sholawat Fatih. Nah itu di bawahnya nih sholawat yang dibikin namanya Syekh Yusuf An-Nabhani ya. Kasiyadatihi ala kafatil makhluk, seperti ya dituankannya Rasulullah atas seluruh makhluk ya. Ini ajib ini ya, sholawat beliau, sholawat yang ya, menjadi pimpinan semua sholawat, sebagaimana Rasulullah jadi pimpinan semua makhluk. Kita kan kalau minta doa kadang-kadang kan doa itu macam-macam ya. Anda itu bukan termasuk orang yang pandai merangkai doa, soalnya ada orang yang minta doa itu masya Allah ya, sebagaimana ada seorang ulama ya, Imam An-Nawawi ya. Beliau pernah berdoa, Anda lupa doanya gimana tuh ya. Intinya, ya Allah, jangan kau hukum aku pada sesuatu yang tidak bermudarat bagimu, itu maksiat ya. Jangan hukum aku lantaran sesuatu yang tidak membuatmu mudarat gitu. Jadi kalau kita maksiat, saya mau tanya, kalau kita maksiat kira-kira Allah jadi rusak nggak? Kalau seandainya kita ini manusia berpengaruh, tapi kalau Allah enggak, itu kita minta sama Allah, ya Allah ya, jangan sampai ya, engkau mengazabku lantaran hal yang enggak memudaratkanmu. Itu masya Allah kalimat itu. Aneh simpan di handphone, cuman aneh belum sempat hafalin ya. Jadi ente boleh tuh bikin doa-doa yang bagus ya Raka ya. Ya Allah, berikanlah aku mata yang tidak mudah mengantuk saat mengaji ya, amin ya. Sebenarnya caranya gampang, ente gak usah wajah atau ya, karena an-nu'as minasyaitan. An-nu'as wasyaitan khuliqa min nar ya. Apa musuhnya nar? Air, fatawatu ya. Jadi kalau ngantuk apa? Wudu. Kenapa wudu? Tadi an-nu'as minasyaitan ya, wasyaitan minan nar. Dan nar itu musuhnya apa? Air. Makanya kalau ngantuk apa? Wudu. Begitupun kalau marah. Nah, ini ada setannya. Oh iya. Kalau apa tadi? Ngantuk, marah, sama marah. Ya, orang marah ya, siramin air gitu. Bubar insyaallah. Ya. Nah. Jadi saya dapat kisah dari salah seorang khadimnya Kiai Hamid ya. Waktu beliau umroh dengan Kiai Hamid. Kiai Hamid itu sepanjang umroh itu tidurnya sejam 2 jam. Bisa nggak tidur? Gitu. Ditanya gitu, kayak kok kuat banget apa amalannya? Amalannya itu tadi. Sama baca alam 2 alam. Alam taro, alam nasyur sampai alam taro. Itu dibaca itu. Bacanya kapan? Pas qobliyah subuh. Nah, itu baca tuh alam nasyur sama alam
Gimana mau baca orang mau ada pas komat. Ya. Makanya tadi saya bilang malu kita ya Allah ya. Malu kita sebagai santri itu. Al-ikhlas. Al-muhim al-ikhlas. Ya. Ada nggak sih usaha kita biar kita bangun sebelum subuh? Ya. Usaha ente apa biar bangun sebelum subuh? Saya tanya ente. Bangunin siapa? Orang betul semua. Hah? Malaikat Israel. Itu bukan usaha namanya. Belum serius usahanya. Paham nggak? Belum serius. Minta bangunin malaikat, kipas nyala, lampu digelapin lah, enak banget itu. Tidur di kamar kita, belakang enak ya. Gitu. Belum usaha namanya. Kalau kita nyesel nih akan tertinggalnya yang fadilah yang besar, kita pasti akan melakukan usaha zahir nih. Kalau batin jangan ditanya, zahir. Nanti biasa kesiangan subuh, dari 3 hari kesiangan subuh, seton ini hari. Ya, sudah gue tidur di mana? Di pinggir markas atau di luar, nggak pakai angin, gerah, atau di kamar matiin angin, nyalain lampu, insya Allah bangun. Itu namanya usaha zahir. Jadi kalau kita usaha batin dan nggak kena, usaha zahir. Gitu. Kayak orang mau nyari duit, jangan wirid doang, wirid aja kan gitu ya. Minta amin Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah ente kerja, idrib ya sokal bahar, pukul tuh laut, usaha. Jelas ya. Salatan yashmaluni nuruha min jami'i jihati fi jami'i awqati. Salawat yang mana yashmaluni, yang salawat itu meliputi aku, nurnya, cahayanya. Baru kembali ke Syekh Nabhani lagi. Min jami'i jihati, dari seluruh jihad, dari seluruh arah. Ya, sebagaimana kita mau ke masjid ya. Amalan kita mau ke masjid apa amalannya? Berdoa, membaca doa Allahumma ja'al fi basori nuro wa fi qalbi nuro an yamini nuro an yasari nuro. Itu apa masjid ya? Waj'alli nuro. Nah itu kita juga minta tuh sama Allah dengan wasilah salawat tadi agar apa itu nurnya itu meliputi kita fi jami awqati, dalam seluruh waktuku, wa yulazimu darati fi hayati wa ba'da mamati, itu dan juga melazimkan darah akan diriku, itu sholawatnya, hayati pada kehidupanku dan setelah matiku, wa ala alihi al-athhar, dan atasnya, atas keluarganya yang suci, wa ashabil akhyar, sahabat-sahabat yang terbaik, orang-orang baik, wasallim tasliman kasiro, dan salam ya yang banyak tuh ya. Jadi lengkaplah sholawat ini dengan dilengkapi dengan sholli wasallim tasliman katsira ya. Karena dalam Al-Qur'an, ini kata ulama tafsir, tidak sempurna orang baca sholawat cuman sholawat doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, la yakmul, enggak sempurna ya. Maka ulama sebagai menambahkan ya, wasallim gitu. Kenapa kan perintahnya sallu alaihi wasallimu tas. Makanya nih rahasia kenapa sih kenapa orang kalau baca salawat ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa masih ada Allahumma shalli wa sallim? Kenapa mesti ada itu? Karena itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman sidik ya. Wahai orang yang beriman tawaddu ada. Sallu alaihi, salawatlah kepada Rasul, wasallimu, dan berilah salam taslima. Diam terus kita diam gitu? Enggak. Kita salawat langsung kita praktekin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lebih lagi kita. Perintahnya 2. Sholli, salim kita wa barik. Nah, tambah. Ya. Sering nggak kalau kita baca tahlil kan? Jadi kenapa kita disuruh baca sholawat setelah ayat tersebut? Karena memang itu perintah dari Allah. Sama kayak orang ya, inna alaina ya summa inna alaina hisabahum, apa ya doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira.
Nah jadi ini sholawat Masya Allah ya, buat teman-teman yang mau baca silakan ya gitu. Jadi kalau mungkin kita bisa dirapikan nanti kita baca setiap hari. Allahumma sholli afdhala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bi siyadatil ammah fa huwa sayyidul alamin ala al-itlaq wa rasulika alladhi ba'astahu bi ahsani syama'il wa wadahid dalail liyutammima makarimil akhlaq salatan tunasibu ma bainak wa bainahu minal qurbil ladzi ma faza bi ahad wa tushakilu ma ladaikuma minal hubbil ladzi farada bihi fil azal wal abad salatan la ya'udduha wa la yahudduha qalamun wa la lisan wa la yasifuha wa la ya'rifu amalakun wa la insan salatan tasudu kafatas shalawati kasiyadati alal kafatil makhluqat salatan yashmaluni nuruha min jami jihati fi jami awqat yulazimuni darati fi hayat ba'da mamat wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira. Ini ya insyaallah dibaca nih kalau ini ya yakfi marrah ya. Amma ba'du, adapun setelah itu faqad khatarali maka sungguh terlintas dalam benakku ya. Khatarali, kalimat khatar maknanya apa? Terlintas ya, betul. Jadi kalau istilah kata ini kita lagi duduk tahu-tahu kepikiran, nah itu namanya khatarali ya. Ada kitab tafsir karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu kitab yang beliau namakan khawatir, namanya al-khawatir. Khawatir apa khawatir? Lintasan, jamak dari apa? Khawatir, jamaknya apa? Nah, jadi bahasa kita tuh khawatir. Jadi kalau orang kepikiran, nah itu namanya apa? Khawatir, itu bahasa Arab itu. Maka sungguh terlintas dalam benakku an ajma, untuk mengumpulkan kitaban, satu kitab, aja'aluhu, yang aku menjadikannya wasilatan, sebagai wasilah. Nah ini dia, libulugi min ridallah, untuk sampainya aku kepada ridha Allah, wa rasulihil maram, kepada ridhonya Rasulullah, al-maram, yang merupakan tujuan maram ya, bulugul, sampai kepada tujuan, maram target. Nah jadi ini pelajaran penting buat kita ya. Syekh Yusuf An-Nabahani yang sebegitu alimnya masih butuh wasilah, kita kalau mau apa-apa cepat kudu pakai wasilah. Mau bikin SIM pakai wasilah, cepet deh, pakai orang dalam gitu. Habis di negeri kita susah ya, slogannya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Itu slogan orang kita ya. Makanya apa-apa aja sulit ya gitu. Ya Rabbi salimna ya. Orang mau ke dokter ya suruh apa ya? Suruh vaksin. Tadi sakit suruh vaksin, gimana ceritanya? Nah jadi tadi ya, wasilah. Kitab ini menjadi apa? Wasilah. Ada gak orang yang dapat wasilah gara-gara ngarang kitab? Siapa? Ada gak orang yang gara-gara ngarang kitab dapat wasilah? Ada ulama ngarang kitab, tulis ad-difa' anil auliya ibadah, membela seorang wali adalah ibadah. Ad-difa' anil auliya ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat wasilah ya, pengen dapat wasilah siapa aja, mau dekat dengan Sayyidah Fatimah, mau dekat dengan Sayyidah Khadijah, mau dekat dengan alim ulama Syekh Abdul Qadir Jilani, ini bela mereka. Fadifa'uhum ya, difa'uhum, membela mereka adalah ibadah ya. Itu salah satu kalimat dari seorang ulama di Mesir ya, kalau nggak salah Syekh Yusri itu. Beliau katakan membela ulama, membela wali itu adalah ibadah. Contoh, ada seorang wali dianggap syirik, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini yang dibilang dengan wahdatul wujud pemahamannya.
Sehingga banyak nih ulama kritik beliau. Yang kritik ulama loh ya, bukan orang-orang awam, kritik ulama. Nah, yang membela Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ibadah. Jadi ya kalau kita pengen dekat dengan ulama, bela mereka fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya, terakhir saya dengar Syekh Ramadan Al-Buti ketika banyak orang menyerang Sayyidah Aisyah karena menikah di usia 9 tahun dan kumpul di usia 12 tahun kurang lebih, diserang ame orang-orang. Wah, diserang, dibilang wah Rasulullah maaf ya, pedofil gitu, cinta dengan anak-anak, maaf juga ya Rasulullah dikatakan orang yang suka berhubungan, orang yang memperturuti hawa nafsu dan sebagainya. Akhirnya apa? Dibela Sayyidah Aisyah, dibikin buku ame Syekh Al-Buti. Subhanallah, ketika dikarang tuh buku membantah semua serangan-serangan barat terhadap Sayyidah Aisyah. Akhirnya tuh anaknya Syekh Al-Buti yang perempuan mimpi ketemu Sayyidah Aisyah. Tolong katakan kepada ayahmu kirim salam dari saya. Saya berterima kasih atas pembelaannya. Subhanallah. Bela dik. Jadi kita nih kalau mau wali kita bela, dibela kita. Makanya jangan salah, kita datang ziarah begitu. Mereka hidup mati? Hidup. Yang bilang siapa? Al-Quran, la tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan sekali-kali, ini katanya pakai nun taukid, jangan sekali-kali pernah terlintas dalam benak kita mereka itu mati. Bal ahya. Kalimat istidrak. Bahkan mereka hidup. Wa inda rabbihim yurzaqun. Maka saya bilang kemarin ya di Mahya kalau nggak salah ya. Kalau kita baca kitab Ibnu Athaillah, kita baca kitab Imam Ghazali, huwa yahdur insyaallah. Ya. Dalam satu kalam la yuqra kutubul haddad illa Imam Haddad hadir. Nah, jadi tadi kembali lagi kita cari apa wasilah ya. Wa dzari'atan lil intizam fi silki khuddami alaihi salatu wassalam, dan juga semoga ini ya menjadi dzari'ah, perantara. Sama ya maknanya. Lintizam min fi silkil khuddam, untuk masuk ke dalam bagian orang-orang yang khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan ketika saya karang kitab ini saya tergolong kepada khodimnya Rasulullah, yang mana orang-orang yang berkhidmah untuk Rasulullah dijamin akan dibela nanti di hari kiamat ya. Kita bela wali aja, wali ngebela kita, bagaimana kita ngebela Rasul? Tapi summa nadartu ila qillati ilmi wa dha'fi fahmi wa kathrati dhunubi wa wafrati uyubi fa ahjamtu. Kemudian aku melihat, nadartu ila qillati ilmi, kepada ilmuku yang sedikit. Ini dia ya. Kemarin saya ceritain tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meskipun begitu luar biasanya ya, ketika dia merasa alim dihukum sama Allah ya. Makanya kalau ada orang dekat sama Allah ketika berbuat salah dihukum sama Allah ya. Kalau kita nggak dihukum berarti kita orang apa? Orang jauh. Hati manantur, apa yang kita lihat ya, kita ngelihatnya sesuatu yang salah dihukum sama Allah. Hati-hati ya, kalau udah jadi orang dekatnya Allah, hati. Sama santri gitu juga, apa yang orang nggak dihukum ente dihukum. Anna syatakallam bilugha Indonesia la ba'sa bihi alakin anta santri ya. Syatakallam bil Indonesia dihukum nggak? Dihukum. Kenapa? Orang dekat begitu ya bedanya. Jadi beliau lihat dirinya ini kurang ilmunya. Ini kalau buat orang-orang yang tekstualis gini nih, wah ini pengarang kitabnya bodoh ini, tuh ilmunya dikit tuh. Kayak orang nyerang Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ini kata Ustadz di YouTube nih, Imam Ghazali ilmu hadisnya lemah. Kenapa? Imam Ghazali sendiri yang ngaku. Nah ini kan ngaco. Beliau ngaku ilmunya lemah itu tawadu. Ya Allah ya Karim ya. Itulah kalau kita ngajinya kagak ame guru ya gitu ya. Emang guru juga sih dia, emang gurunya sesat. Ya kalau gurunya setan ya percuma juga ya. Kita harus punya guru, ya dia guru juga. Bener gak? Orang Wahabi guru gak? Gurunya siapa? Ya emang gurunya yang sesat sama juga.
Nah, wa dha'fi fahmi, pemahamanku yang lemah. Wa kathrati uyubi, banyaknya aibku. Wa wafrati uyubi, dan banyaknya, sama wafrah. Kalimat kathra wafrah sama wafir. Banyaknya aib. Ketika aku lihat diriku kurang ilmu, lemah pemahaman, banyak dosa, banyak aib, fahjamtu, maka aku menahan diri. Ihjama, dengan dengan pertahanan, gitu bisa juga maknanya jadi maf'ul mutlak. Man arafa haddah, orang yang tahu dirinya. Waqafa indahu, maka ia berhenti ketika dia tahu bahwa tentang dirinya. Jadi kadang hal yang membuat kita berhenti karena kita sadar di diri. Itu ngajar nih, tiba-tiba kau ngajar kok orang bukan malah bener, malah makin melenceng gitu ya. Ya udah berhenti gitu. Tanya guru. Summa takhattartu, kemudian aku teringat saat al-karam, akan luasnya kemuliaan Allah, karamnya Allah, kedermawanannya Allah. Allah Maha Dermawan. Wa gauni min ummati hadan nabi, dan juga aku ingat bahwa aku ini umat Rasulullah. Fa aqdamtu iqdamati fil, maka aku maju dengan seperti majunya anak kecil, alal abis syafiqil halim, kepada seorang ayah yang penyayang, yang lembut tuh, yang santun. Paham ya? Anak kecil kalau maju ketemu anak orangnya gimana? Ya tertatih-tatih, pelan-pelan, walaupun lemah, nggak sekuat ayahnya, begitulah tuh ya. Ba'da'an sami itu qala Allah Ta'ala, setelah aku mendengar firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, sungguh, benar-benar. Kenapa ada benar-benarnya? Karena ada laqad, dua taukid di situ. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang pada kalian. Kalimat ja'a maknanya bi fi'il madhi, artinya udah datang. Siapa yang datang? Rasulun, satu utusan, min anfusikum, dari jenis kalian. Kalimat min anfusikum di sini kata ulama min jinsil insan. Ya, bukan malaikat yang diutus. Padahal sebagian orang Quraisy mengatakan, kenapa nggak utus malaikat gitu? Kalau utus malaikat belajarnya gimana? Malaikat nggak tidur, malaikat nggak makan. Nah kalau kita berguru malaikat, lah repot, kita ngikutin gurunya nggak makan. Makanya kita ngikutin Rasulullah, manusia punya sifat basyariah. Kalau lapar ya lapar, kalau nggak makan nggak minumnya aus. Tuh. Jadi katanya itu. Yang kedua dia mengatakan tafsir dalam kitab Asy-Syifa, min anfusikum maknanya adalah min qabilatikum. Ya, dari kabilah kalian, sama tuh Quraisy. Ya. Dia mengatakan min jinsikum insan, ada yang mengatakan min anfusikum maknanya apa? Qabilah. Berarti kalau misalnya min qabilatikum harusnya terima dong. Gitu. Jadi memang begitu. Kadang kalau kita dakwah, orang yang paling jadi musuh kita kadang-kadang orang dekat sendiri. Karena gengsi. Ya. Karena melihat sisi kemanusiaannya ya. Nanti pulang nanti nih Halim ke rumah, pulang ngajar. Ya. Belum tentu didengar nih. Kenapa? Ya Halim siapa sih, dia ilmunya kayak apa sih? Ijo dulu dia masih kecil gue tahu tuh ngompol mulu gitu. Ya dilihat itunya gitu. Kan orang udah belajar, udah jadi hafiz, udah jadi kiai, masa masih dilihat masih ngompol. Tapi begitulah manusia. Ya. Apa kalimatnya? Kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang dekat tapi jauh. Kenapa jauh? Karena ngelihat basyariahnya. Kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang jauh dekat. Kenapa? Karena melihat khususiyah. Ya. Nah inilah Rasulullah. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Yang pertama, sifatnya Rasul azizun alaihi ma anittum. Nih sifat Rasulullah, merasa susah kalau kalian susah, berat kalau kalian susah. Tuh Masya Allah Rasulullah, nah, pengen banget umatnya susah. Makanya Nabi sampai ngingetin kita, ya siru wala tu'asiru, ya. Gampangin, jangan dipersulit orang dalam urusan apaan aja. Ya. Ini sifatul aulia, sifatul rahman,
Ya. Siapa yang pengen jadi wali, gitu. Ini sifatnya. Kalau orang susah dia ngerasa berat. Kalau kita umumnya nih, orang susah kita nggak merasa susah. Kenapa? Ya, yang penting gua nggak susah. Masalah orang susah, bodo amat, itu bukan sifat aulia. Ya. Kalau sifat aulia, sifatnya Nabi. Melihat orang susah, merasa susah, merasa berat. Harisun alaikum ya, bil mu'minin. Rasulullah sangat haris, sangat pengen Rasulullah atas kalian itu apa? Masuk Islam tuh ya. Rasul sangat pengen masuk Islam tuh orang-orang. Harisun alaikum bil mu'minina. Nah, terakhir, dan terhadap orang mukmin raufun rahim. Nah, ya. Jadi Rasul punya sifat raufur, berbelas kasih dan berkasih sayang. Faja'a ya, zata yaumin miskin. Suatu hari datang seorang miskin kepada Rasulullah. Faja'a bis-sahan minal inab, datang dengan sepiring anggur. Fayuhdi ila Rasulillah, dihadiahkan kepada Rasulullah. Ketika dikasih ke Rasulullah, Rasul ambil tuh piringnya. Rasul makan satu, ba'da akal Rasul tabasam, senyum. Makan lagi, senyum. Itu yang ngasih girang hatinya. Karena Rasul makan makanan itu. Setelah makan, senyum habis. Sahabat di pinggiran, kok Rasul tumben gak bagi-bagi? Biasanya kan bagi-bagi. Atas setelah itu pulang, orang miskin itu hatinya girang karena sudah dimakan anggurnya Rasulullah. Senyum lagi Rasulullah. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, setelah pulang, tumben engkau gak bagi kita makanan, biasanya bagi. Apa kata Rasulullah? Saya khawatir wajah kalian yang gak enak menyakiti perasaan orang yang bagi anggur, karena anggurnya asam. Subhanallah tuh, ya. Nah, jelas ya. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW ya, raufur rahim. Wallahu alam bisawab. Udah kode nih, udah mati. Udah kode. Ini panitianya nyuruh berhenti satu berhenti nggak mati, tumben. Ketarik ya? Ya. Belum loh. Ya, jadi begitu ya. Jadi atas dasar inilah Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang kitab Wasailul Usul. Karena apa tadi? Karena melihat bahwasanya beliau pengen dianggap sebagai khodimnya Rasulullah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kata ulama, tulis tidak ada orang ya, yang paling dicintai Nabi dari orang-orang yang berkhidmah untuk Nabi ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang dicintai oleh Nabi, jadilah orang yang berkhidmah untuk Nabi. Siapa yang berkhidmah untuk Nabi? Orang yang menyebarkan ajaran Nabi ya. Orang yang menyebarkan ajaran Nabi. Jadi kalau kita pengen ambil bagian ini, nah ya, belajar yang benar, belajar syariatnya Nabi, belajar fikih yang benar, belajar tauhid yang benar, tasawuf yang benar, nahwu sorobnya yang benar, entar ente dapat bagian insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk istiqamah di jalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalimatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair. Waj'alna wa dhurriyyatina min ahsani ahlil khair. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi.